Sekarang tinggal lu sama gue di sini, Mil. Mungkin lu gak akan pernah nyangka kalau gue yang akan menemani lu malam ini. Terlepas dari semua yang udah lu lakuin, semua kekacauan yang lu buat untuk gue dan hari ini. Hari ini, lu udah menolong istri gue. Dan gue memang gak pernah tahu, Mil, seberapa besarnya dendam yang ada di hati lu untuk gue. Tapi itu gak bisa mengubah satu hal. Lu, satu-satunya saudara yang gue punya di hidup ini. Gue di mana? Di mana? Gue masih hidup. Gue masih hidup. Mil. 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 Lu udah sadar? Siapa? Alhamdulillah. Ini gua, Mil. Ini Lingga. Rumah sakit. Enggak. Enggak. Iya. Ini Lingga. Mil. Sekarang lu di rumah sakit. Alhamdulillah lu udah sadar. Mari nih. Udahin. Bener ya. Jangan sini cepetan, gara-gara rame-rame pasti bisa kan? Tahan badan saya ya. Ayo pegangin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ternyata kejadian Mas Emil jatuh nggak hilang-hilang dari kepalaku. Sampai ke bawah mimpi. Semoga kejadian kemarin gak mempengaruhi Baby Bun. Maafin mama ya Baby Bun.
kamu ikut mengalami ini. Mata gue kenapa mata gue? Mata gue kenapa ya? Mata lu kenapa? Mil. Mil. Pandangan gue buram sekali ya. Mata gue. Mata gue. Nggak mungkin. Mata gue ya. Kenapa? Mil. Kepala gue sakit. Kepala gue sakit lagi. Lo tenang dulu. Mungkin ini karena pengaruh biusnya. Kepala gue lagi. Mata gue. Kepala gue sakit. Mil. Lo bisa lihat. Lo tenang dulu. Dokter, suster. Gue udah panggil dokter. Lu jangan panik dulu ya. Dok, Emil udah siuman. Tapi dia bilang kepalanya sakit dan pandangannya sepertinya terganggu. Baik, saya akan periksa dulu ya. Bapak silakan boleh menunggu di luar sebentar. Tenang ya, dokter udah di sini. Ya Tuhan, semoga Emil baik-baik saja. Tolong Emil ya Tuhan, sembuhkan rasa sakitnya dan pulihkan dia sebagaimana mestinya. Dok, gimana kondisi kakak saya? Perkembangan pasien pasca operasi semuanya normal. Menurut rekam medik, hasil CT scan juga normal. Untuk kasus matanya, itu bisa terjadi karena peningkatan tekanan intrakranial pada pasien pasca kecelakaan. Jadi, gejala bisa merujuk ke peningkatan tekanan intrakranial ini. Peningkatan tekanan internal itu maksudnya apa ya? Semacam tekanan yang ada di kepalanya, yang bisa menjadi lebih tinggi dari normal. Jadi, di dalam kepala kita ini ada otak. Cairan otak dan pembuluh darah biasanya semuanya itu seimbang. Tapi kalau misalkan ada penambahan volume yang masuk di dalam tengkorak yang sempit ini, maka akan terjadi penekanan satu sama lain. Makanya ada peningkatan tekanan di dalam kepala. Jadi otak makin terdesak dan fungsi otak juga bisa terganggu. Itu penyebabnya apa ya dok? Bisa karena pembekakan otak yang disebabkan oleh cedera dan juga infeksi, tumor, atau juga karena banyaknya cairan di dalam otak. Lalu kira-kira efeknya ke Emil nanti apa? Efeknya itu sangat bahaya, Pak. Karena peredaran darah akan sangat tidak normal dan juga asupan oksigen dan darah itu bisa terhambat. Dan di beberapa kasus itu bisa menyebabkan kebutaan, koma, bahkan juga bisa meninggal dunia, Pak. Lalu kami harus kayak gimana dok? Untuk sementara kami akan berikan obat pereda rasa sakit. Dan untuk matanya kami akan berikan rujukan ke dokter spesialis mata. Besok pagi kami akan segera menanganinya ya Pak. Kalau gitu tolong lakukan yang terbaik ya dok. Pasti Pak, pasti kita akan melakukan yang terbaik. Saya permisi dulu ya Pak ya. Iya silakan. Astaga Emil. Semoga Emil baik-baik aja. Aku harus kabarin mama soal ini. Tapi nggak kelewat malam. Mama juga butuh istirahat. Keadaan papa juga masih kurang baik. Ya udah, kabarin besok aja.
Ibu. Emil? 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 Ibu. Emil? Emil? Ibu. Emil? Emil? Ibu. Emil? Bu. Emil di mana? Ibu. Emil? Udah keluar rumah sakit. Emil? Ibu di sini. Bu. Emil? Emil? Ibu di mana, Ibu? Emil? Ibu di sini. Emil? Emil? Ini ibu. Aku bisa lihat, Bu. Saya bisa lihat. Bu. Emil? Emil?